ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia ini memang sedang diikat badannya, lalu ditutupi dengan pakaian aneh yang dia pakai ini agar ikatannya tidak terlihat. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, beberapa tahun lalu, antara 2-3 tahun lalu ya, kita sudah pernah membahas tentang kejadian ini. Terus tiba-tiba ini diramaikan lagi gitu ya, tentang perihal yang akan kita bahas, gara-gara channel atau orang yang kita bahas ini ternyata kembali lagi. Di sini muncul banyak perdebatan ya geng ya. Ada yang bilang, loh katanya udah mati, loh katanya diculik, katanya udah berakhir dan segala macam. Nah sebenarnya nggak ada yang salah ya dari semua spekulasi, karena kan di saat pertama kali sosok ini muncul, semua itu hanya teori. Semua itu hanya tebak-tebakan atau sudut pandang masing-masing orang, karena semua orang berhak beropini. Nah, tiba-tiba sosok ini kembali lagi mengupload video di channelnya, kembali dengan tema yang sama, dan setelah gua perhatiin, konsepnya mirip dengan yang pernah ada dengan dulu-dulu, dengan 3 tahun lalu gitu ya. Kita akan langsung bahas nih ya, setelah 3 tahun lamanya, tentang Cat Yap. Langsung aja di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Nah, di sini gue pengen reminder lagi ke teman-teman semua, atau mungkin teman-teman yang baru saja menonton dan bertanya-tanya, apa itu Cat Yap? Siapa dia? Kenapa dia harus dibahas? Nah, Cat Yap ini adalah sebuah nama channel. Namanya tuh Cat Yap, KTYUP. Konten-konten yang ada di channel ini adalah konten mukbang. Konten mukbangnya itu tidak sama seperti konten mukbang pada umumnya. Kalau pada umumnya kita lihat konten mukbang, kita bakal selera makan, atau mungkin kita bakal takjub dengan gaya makan yang begitu cepat dan banyak gitu kan. Tapi ketika menonton video Cat Yap, terlalu banyak tanda tanya tentang apa yang terjadi dengan si mukbanger ini, atau si pelaku mukbang yang satu ini. Nah, di beberapa tahun lalu kita sempat membuat riset tentang Cat Yap ini. Walaupun banyak terjadi pro dan kontra. Jujur sebenarnya gue membuat konten tersebut tidak untuk menimbulkan kebencian. Pertama, memang mungkin itu hanya sebuah cocok logi. Tapi balik lagi, semuanya punya hak untuk beropini, punya hak untuk membuat praduga, dan semua orang berhak untuk membuat kontennya gitu kan. Terlepas dari ada yang menganggap wah pembodohan nih, wah tipu-tipu nih, wah cocok logi dan segala macam, itu terserah masing-masing penonton. Sekali lagi gue ingatkan, konten ini tidak untuk mencari musuh atau tidak ingin membuat kegaduhan atau kebencian. Oke? Perlu gue jelaskan sedikit nih geng ya, tentang kemunculan kembali Cat Yap ini. Memang agak sedikit aneh kalau kita pikir pakai logika ya. Dia sudah menghilang selama 2 tahun, dan menghilangnya Cat Yap ini setelah video-video dia viral di media sosial. Banyak orang yang akhirnya menduga-duga segala sesuatu yang terjadi dengan si mukbanger yang satu ini. Apa yang terjadi dengan wanita yang kurus kering dan penuh lebam badannya, memakan makanan yang benar-benar gak lazim gitu. Bahkan setelah dicek, dia makan seafood dengan Coca-Cola, yang dimana itu tidak dianjurkan karena dapat berubah menjadi racun. Dan di setiap videonya itu menyimpan kode-kode tertentu, yang dimana di saat itu gak cuma gua sebagai konten kreator Indonesia, tapi konten kreator luar negeri pun mencurigai kalau video yang ditampilkan di channel Cat Yap ini diedit oleh si wanita yang lagi makan itu sendiri. Setelah viralnya video dia tersebut dan dibahas oleh para konten kreator seluruh dunia, termasuk gua yang dari Indonesia, barulah tiba-tiba channelnya berhenti. Channel dia berhenti, benar-benar berhenti. Padahal kalau secara logika ya, mana mungkin orang kalau udah secuan itu gitu ya, videonya naik semua geng. Videonya tuh jadi membuat orang-orang penasaran seluruh dunia. Dan itu kalau kita berbicara soal uang, AdSense, itu AdSense-nya super besar. Kenapa? Karena seluruh dunia itu melihat dia. Karena apabila video itu ditonton oleh penonton dari negara-negara yang berbeda, otomatis pembayarannya itu berbeda geng, keuangannya itu berbeda. Nah, logikanya orang macam apa yang meninggalkan sebuah channel yang sudah grow, sudah besar pendapatannya hanya untuk men-setting penculikan? Coba deh pikir. Kalau memang kejadian Cat Yap ini hanya sebuah settingan, kok settingannya lama banget, sampai 2 tahun dia nggak upload? Dan bisa dikatakan ya, mungkin dari kalian ada yang bilang, ya sengaja bang ditinggalin, orang dia tinggal nunggu duit yang ngalir terus. Ya enggak, bisa aja duit yang ngalir dari channel itu cuma 6 bulan. Karena hebohnya selama 6 bulan itu, atau mungkin setahun deh, setahun duitnya ngalir terus karena orang-orang penasaran ngeklik
penasaran ngeklik. Di tahun berikutnya kan udah nggak ada yang ngeklik channel dia lagi, dan itu benar-benar kecil. Bahkan bisa dibilang nggak nyampe 1 juta rupiah mungkin pendapatannya. Tapi kok dia bisa bertahan dengan cara itu kalau memang ini settingan? Nah, ini justru nggak masuk akal, geng. 2 tahun. Nih ya, kalau misalkan kita lihat channelnya nih. Tuh, terakhir kali dia upload 2 tahun lalu. Nih gua klik dulu, kita bisa cek ya. 2019, 25 Oktober. Nih bulan, tuh, Oktober. Pas banget 2 tahun lalu di bulan ini. Ya, 2 tahun kurang 15 hari. Bayangin tuh, selama 2 tahun dia nyia-nyiain pendapatan dia dari AdSense YouTube. Orang macam apa yang mau menyia-nyiakan penghasilan? Dan kalau dibilang, mungkin gak ada penghasilannya bang. Ya ini ada iklannya, geng. Coba kalian klik deh videonya Ketiap tuh ada iklannya. Otomatis itu ada penghasilannya. Nah, hal inilah yang membuat tidak masuk akal. Karena kalau memang ini settingan, nggak mungkin dia bakal ninggalin selama 2 tahun. Paling lama paling ya 4 bulan. Nah, tapi Ketiap ini benar-benar menghilang setelah seluruh kreator dunia membahas dia. Ayo coba pikir deh, logik nggak tuh? Nah, kita bebas ya berspekulasi. Kalian bisa dengan opini kalian. Gue juga mencoba untuk mengutarakan opini gue nih, geng. Menurut gue, kenapa dia menghilang selama 2 tahun? Ini menurut gue ya, itu karena ini adalah benar penculikan. Ini terserah nih kalau mau percaya apa enggak. Kenapa gue ngomong demikian? Karena waktu itu kita sempat membahas ya tentang kasus ini. Terus gue mencoba untuk iseng-iseng gitu ya, cari ada nggak sih cewek yang ciri-cirinya kayak Ketiap dan dinyatakan menghilang. Ternyata ketemu, geng. Nih gue tampilin nih gambarnya nih. Nah, ini sempat gue bahas nih tentang cewek yang satu ini di konten beberapa tahun lalu. Di sini kalian bisa lihat, geng, senyumnya dia itu rada mirip tuh ya. Dari sini ke bawah itu rada mirip sama si Ketiap. Coba kita bandingin ya, Nah, coba kita bandingin. Tuh, kalian bisa lihat ya, antara Ketiap dan si cewek ini mirip atau enggak? Nah, lalu yang membuat gue semakin curiga kalau ini beneran penculikan adalah channel Ketiap ini itu sempat muncul beberapa bulan lalu, geng, tapi tidak upload video, melainkan channel ini hanya membagikan sebuah postingan di YouTube community. Mungkin teman-teman yang pernah nge-DM gue pasti ingat, kalian bilang kalau Ketiap aktif lagi bang di saat itu. Dan tapi gue nggak bahas karena menurut gue di saat itu gue curiganya itu channelnya malah dihack gitu. Nah, tapi ternyata sekarang gue baru paham kalau channel tersebut hanya di hold. Jadi dia itu kayak ngepending dulu, nahan dulu nih untuk upload. Terus kecurigaan gue semakin bertambah nih, geng ya, tentang penculikan dari Ketiap ini. Kenapa demikian? Sekarang kita lihat video terbaru dari channel Ketiap ini. Kita akan react bareng-bareng kejanggalan-kejanggalannya. Dan kalian bisa nilai sendiri ya, apa yang gue katakan tadi relate atau enggak. Oke, langsung aja kita klik. Nah, ini udah mulai ya. Tadi barusan nih mungkin dipotong sama ini gue ya. Mungkin ini dipotong sama editor gue. Tadi barusan iklannya banyak banget. Dan berarti ini fix ya, channel ini mulai nyari duit lagi. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Ini fix banget kayak tangan cewek. Ya kan? Kelihatan nih tangan cewek nih ya, lagi ngambil mie. Kalau dari kita lihat, ini salah satu jenis mie tapi Chinese food atau masakan Asia. Kita cek nih. Tuh. Pakai wortel, ya kan? Pakai kol, terus. Nah. Bener nggak? Makanan tuh. Mana ada di Eropa atau Amerika kayak gini pakai ikan teri dikeringin, terus ya gitu. Ini makanan Asia. Dan tangannya ganti nih. Ini bukan tangan yang tadi. Kalau kalian perhatiin ya, ini tangannya jauh lebih gemuk orangnya dibandingkan yang awal. Jelas dong. Nah, di sini kalian udah bisa lihat ya, geng ya. Jelas banget kalau tangannya lebih kurus dari yang tadi sebelumnya. Tapi kalian ingat nih, Ketiap badannya tidak seberisi ini. Dia jauh lebih kurus. Tapi nanti kita lihat kondisi dia sekarang kayak gimana. Apakah jauh lebih kurus atau malah lebih gemuk? Kalau dia gemuk berarti ini tangan dia. Oke, kita cek lagi ya. Kita play lagi. Nah, jelas banget ini Asian food, ya kan? Tuh, jelas banget Asian food. Nah, gorengan-gorengannya tuh ada apa nih, risol gitu-gitu ya. Ingat ya. Tuh. Nah, kalau ini mungkin di Eropa ada kali ya, tapi nah, kalian bisa lihat nih, bentuk tangannya bukan tuh. Dari kulitnya aja udah kelihatan ini bukan kulit bule ya. Ini kulit Asia. Ya, kayak orang Chinese mungkin atau orang Vietnam mungkin. Tuh. Ini bukan kulit bule tuh. Tuh, jelas bukan kulit bule. Nasi gorengnya khas banget.
Vindaloo. Wait. Itu ada tulisannya Vindaloo. Kita coba translate ya. Vindaloo. Vindaloo adalah sebuah masakan kari khas India. Vindaloo, khas India. Fix ya. Asia, masakan Asia. Tuh, Vindaloo. Kita bisa cek dari makanannya. Tuh. Berarti ini makanan Asia. Oke, kita play lagi. Sip. Dan sekarang baru muncul video Ketchup. Kalian bisa lihat tangannya. Bandingkan dengan tangan yang tadi. Apakah sama? Adakah urat tangan di situ? Gak ada dong. Lalu kita lihat Ketchup. Kalian bisa bandingin tangan Ketchup. Tuh, tangan dia bener-bener kurus banget. Dan kulitnya juga beda. Tuh, di sini tuh ada uratnya biru, terus kulitnya merah. Sementara yang ini kulitnya kayak kulit orang Chinese. Putihnya beda. Oke, fix ya. Oke, lalu apa kesimpulannya dari hal tersebut? Apa kaitannya dengan penjelasan gue di awal? Yang gue bilang gue yakin banget dia diculik. Terus juga gue pernah bahas kalau ada cewek Amerika yang hilang. Terus juga gue bilang dia baru muncul sekarang ya karena mungkin si penculiknya kehabisan uang. Relate-nya di mana? Relate-nya adalah kayak gini. Kalau memang Ketchup ini nggak kenapa-napa, dia baik-baik aja dan channel ini memang punya dia. Kenapa yang ngambil makanan? Ya kan? Itu kan mungkin restoran, ya kan? Itu mungkin restoran atau mungkin itu lobby hotel, gue nggak tahu juga. Tapi kayaknya sih restoran ya. Jadi kayak mungkin dia tuh kalau kita lihat tuh dari salah satu videonya, kalian bisa cek di videonya tuh dia masukin ke dalam tempat seperti toples. Yang jelas itu bisa digunakan untuk take away, bawa pulang. Logikanya kalau memang Ketchup tidak kenapa-napa, kenapa bukan Ketchup yang langsung ngebungkus atau ngebeli makanan tersebut? Ayo, kenapa harus didampingi oleh orang lain? Dan coba kalian mundur ke belakang. Ketika salah satu video gue membahas tentang keberadaan Ketchup yang dicurigai kalau dia diculik di Vietnam. Coba deh, cek deh video gue yang lama atau gue tampilin aja nih. Tuh, Ketchup adalah YouTuber asal Vietnam kata di majalah ini yang bisa membuat konten video mukbang. Namun dari video terakhir yang diupload 21 Juni 2019, ia menggegerkan netizen Vietnam. Ya jelas ya, di sini dikatakan Vietnam. Dia sempat dicurigai diculik di Vietnam. Berbeda dengan pembahasan selanjutnya ya, yang gue bahas tentang Albania segala macam. Nah itu murni kayak cocok logi doang karena di situ gue pakai Google Maps lah segala macam, mencoba untuk jadi detektif fun lah gitu. Padahal mah ya jujur aja di saat itu gue sampai kebingungan, gue harus bahas dia dari sisi mana lagi gitu. Gue harus cari tahu dia gimana lagi karena desakan dari teman-teman di saat itu untuk terus membahas tentang keberadaan Ketchup ini. Tapi untuk pembahasan dari sebelumnya yang tentang Vietnam itu adalah sebuah pembahasan yang real tentang Ketchup yang ada di jagat sosial media yang menjadi perbincangan. Dan juga data-data mengatakan kalau memang ada salah satu warga Amerika Serikat dengan ciri-ciri sama seperti dia yang hilang ketika berlibur ke Vietnam. Jadi masuk akal ya. Terus kita bisa lihat ya geng ya, penampilan dari Ketchup sekarang. Kalian bisa lihat nih dari tampilannya. Di video tersebut terlihat jelas Ketchup itu berbeda banget dengan dulu-dulu. Kalau dulu dia tampil apa adanya, ya terlihat lebamnya terlihat, terus keanehan-keanehannya juga terlihat gitu. Tapi untuk saat ini, dia ini lebih didandanin. Bajunya itu dibikin seolah-olah ada karakter baru, ya kan? Pakai baju biru, tapi kelihatan banget tuh kayak bahan murah gitu nggak sih? Terus dipakein cincin, dipakein anting di hidung. Nah, di sini kebaca banget semacam kamuflase, yang dimana seolah-olah ini terlihat biasa aja, terlihat tidak ada apa-apa, dan baju yang dia pakai itu semacam menyembunyikan sesuatu. Cincin yang dia pakai semacam memperlihatkan kalau dia menjalani kehidupan normal. Terus anting hidung ya otomatis kita bakal mikir dia aja masih bisa mikirin style, yang otomatis berarti di kehidupan nyata dia nggak kenapa-napa gitu. Tapi kenapa harus pakai baju lengan panjang? Apa yang ditutupi oleh Ketchup? Kita lihat dari video-video dia yang sebelumnya. Mungkin di sini kondisi dia nggak separah dulu ya. Kalau di sini tuh ya kelihatan kalau mungkin selama ini ya semacam orang yang udah dikasih makan gitu ya. Cuman tetap aja badannya kurus dan jauh lebih tua. Kalau di video-video dia yang dulu mungkin masih ada sesekali menampilkan dia itu senyum, tapi kita tahu kalau senyumnya itu bukan senyum yang real gitu ya, semacam dipaksakan. Dan entah kenapa gue curiga dengan video dia sekarang itu pasti bakal mirip atau
atau bakal sama dengan video-video yang dulu-dulu. Misalkan di videonya bakal ada kode-kode yang ya berasal dari tulisan-tulisan, terus bakal ada kayak sikap-sikap dari Catyap yang mencurigakan. Nah, di video terbarunya ini kalau kalian perhatiin itu banyak juga gitu ya kesamaan dengan video-video dia yang dulu-dulu. Video-video dia yang udah tuh banyak kemiripan gitu. Hal ini gue yakin karena si pembuat video atau si yang punya channel itu tidak ingin merubah konsep yang dulu-dulu pernah dia buat dengan konsep sekarang. Jadi tuh ibaratkan dia tuh tetap pengen bikin propaganda. Dia tuh tetap pengen bikin semua orang tuh penasaran dengan channel dia ini, dengan sosok Catyap ini. Karena kenapa? Yang dulu sudah terlanjur dibuat, yang dimana dulu kan kita curiganya yang edit tuh si cewek yang di video ini juga gitu. Makanya banyak terdapat kode-kode karena dia ingin minta tolong, seperti misalkan kode-kodenya tuh SOS, terus pemilihan dari judulnya juga dan lain-lain gitu kan. Di video-video sekarang itu sebenarnya banyak juga gitu ya kode-kodenya. Tapi kalau kode-kode yang sekarang gue yakin banget ini hanya sebuah konsep, bukan lagi yang dibuat oleh si korban yang ada di video ini, tapi sudah konsep dari si yang punya channel alias si penculiknya. Oke, sekarang kita coba react lagi gitu ya video dari Catyap ini. Oke, sekarang kita cek dulu nih ketika dia mulai makan. Tuh. Ini makanan benar-benar sesuai dengan apa yang diambil di restoran tadi ya. Ada kayak teri ini yang sempat kita cari tadi, vindaloo itu ya, vindaloo, terus ikan. Nah, ini kan makanan Asia ya. Jelas banget makanan Asia. Tuh. Sip. Oke, ini di menit 114. Di sini dia menjelaskan, I'm the only person in this place, no one else, katanya. I'm not kidnapped, tortured, or forced to eat. So please stop to circulate this rumor. Jadi di sini dia ngejelasin kalau dia di sini cuma sendiri, terus dia nggak diculik, dia juga nggak terpaksa, ya kan? Atau diarahkan lah gitu ya untuk makan. Dia minta untuk stop membuat propaganda tentang ini atau membuat rumor tentang ini, kata dia. Tapi ya kan, ini baru satu bukti doang nih kalau dia tuh nggak sendiri. Yang pertama pas ngambil makanan itu terbukti banget kalau dia nggak sendiri. Itu baru satu bukti. Nanti kita akan membuktikan lagi ya kalau memang di sini dia tidak sendiri, geng. Oke, di sini udah jelas ya, geng ya. Sekarang kita lanjutin lagi nih. Nah, oke, di sini ada tulisan lagi, look at me, I'm very well, I always a good appetite. Dan di sini dia menekan lagi gitu ya. Nih lihat aku baik-baik aja gitu. Dan aku selalu dalam kondisi nafsu makannya bagus lah gitu. Di sini yang agak aneh ya, kenapa dia harus menekankan atau menjelaskan kalau dia tuh nggak kenapa-napa? Ya yang namanya orang baik-baik aja ya udah gitu ya, nggak harus yang kayak nih lihat nih gue baik-baik aja gitu. Dan dia lupa gitu ya, ketika dia menyatakan sesuatu dia bilang dia sendiri, nggak ada orang lain gitu ya. Kenapa di awal video justru bukan dia yang ngambil makanannya? Lalu dari sini bisa dipastikan kan berarti ada sebuah penekanan atau ada sebuah hal yang tidak beres gitu ya dengan video yang dia buat ini. Dari situ kita sudah bisa menilai ya, geng ya, bagaimana Catyap dengan kemunculan barunya itu seperti apa ya, dikonsepkan gitu. Kalau dulu ketika dia muncul terus viral, kayaknya yang bikin video tuh nggak sadar kalau apa yang ada atau apa yang ditampilkan di setiap videonya Catyap itu memiliki kode-kode atau pesan-pesan untuk para penontonnya. Sehingga ketika video Catyap ini dibahas oleh para kreator, salah satunya gua di saat itu, barulah mereka panik dan menghentikan setiap video yang ada. Nah, namun menurut analisis gue, kenapa video-videonya tidak pernah dihapus? Karena ya itu tadi, walaupun mereka stop produksi video, tapi video yang ada tuh membuat mereka tetap mendapatkan uang karena aliran uang dari penonton yang terus bertambah tuh masih ada. Dan sekarang ya seperti yang kita tahu, Catyap mulai dilupakan. Barulah dengan sedikit keberanian si yang punya channel balik lagi ke channel tersebut. Tapi masih banyak miss-nya gitu ya. Masih banyak hal yang dia tidak sadar. Dengan kemunculan Catyap sekarang itu banyak sekali hal-hal yang janggal kembali terjadi. Salah satunya adalah di sini. Kita akan lihat di menit 1:40. Oke? Ini adalah sebuah konsep klasik dari video-video Catyap yang sebelumnya. Lihat ya. Oke. Nah, cincinnya dia. Oke. Oke. Lihat nih. Raw salmon tulisannya ya.
S-nya gede, O-nya juga gede. Tapi yang lain semuanya huruf kecil. S-O. Oke. Nah, namun di sini ketika muncul tulisan lagi yaitu di menit kedua, ya kan, di durasi ke 2 menit gitu, nggak ada lagi tandanya nih. Nah, tandanya itu baru bakal muncul di, sebentar, gua cepetin ya. Nah, di sini nih. Nah, baru muncul lagi pertanda lain tuh di sini. Oke, ini masih huruf kecil semua ya. Fries California. Nah, fries shrimp sushi. Di sini ada huruf S gede. Oke, dari beberapa tulisan nih gua kasih lihat lagi kalian nih, ada beberapa tulisan yang muncul. Misalkan kayak ini. Nah, ini semuanya huruf kecil ya kan? Kelihatan ya huruf kecil semua. Terus mana lagi? Ini kan huruf kecil kan? Huruf kecil semua. Tapi tiba di 140 seolah-olah ini kayak typo gitu ya. Tuh. S-nya gede, O-nya gede. Udah gitu dia ngasih space cukup jauh gitu ya. Misalkan nah sampai di sini masih huruf kecil nih. Terus kita maju sedikit, di sini. Nah, baru huruf S gedenya muncul lagi. Jadi dari semua tulisan yang ada di video ini, huruf gedenya itu hanya di huruf-huruf tertentu seperti video yang udah-udah. Tulisannya kalau digabungkan jadi SOS lagi, artinya meminta pertolongan. Anehnya di sini, Ketchup tidak seperti dulu. Kalau dulu tuh jelas banget ya, mungkin di satu kalimat ada huruf-huruf besar yang kalau digabungin tuh jadi SOS. Terus mungkin di beda kalimat, misalkan di kalimat ini terus jangka durasi beberapa detik muncul kalimat baru, ntar ada lagi pertandanya baru digabungin jadi SOS. Nah, tapi kalau di video yang ini justru jauh banget gitu ya. Dari menit 140 baru muncul lagi pertandanya di menit ketiga. Apakah ini cocok logi? Ya, ini mungkin bisa jadi ini cocok logi, tapi mungkin di dalam kasus ini bisa ada 2 hal kemungkinan ya. Yang pertama, memang ini dikonsepkan agar videonya tetap heboh, dikonsepkan oleh si penculik ya. Atau ini masih si perempuan ini yang ngedit dan dia tetap menyisipkan minta tolong, pesan minta tolong, tapi dengan cara meletakkan hurufnya itu berjauhan, yaitu di menit 140 langkah ke menit ketiga. Oke, kalian bisa menilai sendiri ya geng, yang benar yang mana. Nah, lalu kita akan membahas persoalan baju dia yang cukup unik ini geng. Oke, ini gua play lagi ya. Tuh, kalian sadar gak sih baju dia ini terlihat agak aneh gitu ya. Tuh. Dan setiap kali dia makan, tuh, lihat ya, tangan kanannya itu, bahu kanannya itu kayak ketarik ke atas gak sih? Tuh, kayak ketarik ke atas tuh, lihat. Nih, semacam ada yang mengikat tuh. Di sininya nih kelihatan banget tuh, semacam ada yang ngikat, kayak dia ngegelantung gini. Jadi di dalam video ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, dia ini memang sedang diikat badannya, lalu ditutupi dengan pakaian aneh yang dia pakai ini agar ikatannya tidak terlihat gitu. Atau bisa jadi apa ya, kayak ada yang ngeganjel. Mungkin ada yang ngeganjel, bukan diikat tapi lebih kepada di sininya itu ada yang ngeganjel gitu. Tuh, coba kalian perhatiin. Bener gak? Tuh, ininya nggak bisa normal, kayak nggak bisa turun normal gitu tangan kanannya. Dan ini kayak melayang. Kalau kalian pernah lihat film-film action gitu ya, yang dimana aktornya itu kalau mau lompat tinggi, terbang dan segala macem, kayak di Indosiar biasanya pakai tali kan di sini. Tuh kelihatan banget kan, kayak agak ngangkat gitu. Tuh, lihat nggak? Aneh banget. Oke. Akhirnya nih geng ya, apa yang menjadi kecurigaan gua itu terjawab di menit 359. Kita harus lihat dulu. Ini kalian harus perhatiin baik-baik ya, 359. Oke, perhatiin baik-baik ya bagian sini. Tuh, dia kayak ngangguk-ngangguk. Tuh. Oke, udah mulai kelihatan. Tadi kelihatan dikit ya. Apa perlu gua ulang? Ntar. Cep. Ternyata pakaian yang dia pakai ini bukan pakaian yang layaknya pakaian normal gitu, full body. Tapi ini hanya untuk nutupin sebatas badannya doang. Dan di bawah ini kelihatan seperti tuh, apa ya,
Kayak kalau kalian tahu nih ya, alat buat syuting orang-orang yang adegan terbang gitu, biasanya tuh di sini ada tuh kayak kain gitu loh, geng, biar nggak sakit. Jadi gantungnya tuh nggak di bahu, tapi di perut, terus bahu juga, baru ntar ada talinya. Nah, ini kelihatan banget di sini ya, semacam ada yang ngikat di perut dia. Tuh, jelas banget kelihatan. Nah, di sini ada buktinya lagi nih. Di menit ke-9 kita cek ya. Ntar ada buktinya lagi kalau tuh. Kalian bisa lihat kan? Kalian bisa lihat kan? Jadi benar-benar kayak ada yang nyangga gitu di badannya. Warnanya ini hijau apa abu-abu gitu ya. Tuh. Aneh banget gak sih? Udah dimana dia kayak keikat, terus ada yang nahan badannya gitu. Tuh. Oke, kalian bisa lihat sendiri kan. Lalu kita coba cek di menit ke-6:01. Kalian bisa lihat ya. Tuh. As you have already observed, I have difficulties to chew the food. Jadi maksudnya itu adalah dia di sini ngasih tahu kita ya, seperti yang kita udah lihat, kalau dia itu agak kesulitan mengunyah makanannya katanya. Tuh. I lost 3 big teeth, the back teeth. Oke, berarti di sini dia bilang dia itu kehilangan 3 gigi besarnya. Gigi belakangnya dia tuh udah nggak ada gitu, udah bolong. Logiknya nih ya, gigi kita yang paling kuat tapi paling sering bolong juga sih, itu adalah gigi bagian belakang. Bolong tapi juga kuat gitu. Gigi belakang ini yang buat ngunyah itu sebolong-bolongnya biasanya akarnya tetap kuat gitu, tetap ada gitu akar dari gigi. Tapi di sini dia bilang giginya dia sudah hilang. Kemungkinan terbesar dari giginya itu bisa copot atau bisa hilang itu gara-gara dipukulin. Jadi nggak ada orang yang gigi belakangnya itu copot gitu aja atau membusuk terus akarnya hilang gitu aja. Ya mungkin dicabut bisa gitu. Tapi ini gigi paling kuat sih kalau kata gue. Satu-satunya cara biar gigi ini bisa copot dalam kondisi yang masih bagus gitu ya kondisinya, itu adalah dengan dipukul. Apakah Ketchup mengalami hal tersebut? Coba deh tinggalkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut lagi nih, geng. Sekarang kita cek di menit ke-8, tepatnya pada 8:16. Pada awalnya nih, si Ketchup ini ngaku kalau dia cuma sendiri kan di tempat ini. Tapi kalian coba dengar dengan seksama ketika di menit 8:16. Cek ya. Nih. Dengar gak? Emang agak kecil sih, tapi kalian pasti bisa denger. Noodle, kayak suara laki-laki ngomong noodle, yang artinya mie. Dan setelah dia ngomong, setelah ada yang ngarahin noodle, makan mie, langsung dia ngelahap mie. Padahal dia ngakunya dia lagi sendiri. Oke, nih dengar sekali lagi ya. Oke, di sini. Noodle. Tapi agak kurang jelas ya kata-kata selanjutnya tuh apa. Pak noodle, eat now. Tahu? Ya. Gila, kasihan banget, susah banget dia ngunyah kayaknya ya. Di sini semakin jelas ya, geng ya, kalau ternyata dia tidak hanya sendiri di ruangan tersebut. Udah jelas banget ada seseorang yang lain di ruangan tersebut bersama dia, padahal dia ngakunya sendiri tadi. Oke, tidak lama setelah dia dapat arahan gitu untuk makan mie, nah terus dia langsung memakan mie tersebut. Nah, mungkin kalian masih kurang yakin nih kalau ada orang yang mengarahkan dia untuk makan mie tersebut. Sekarang kita lihat di menit 8:33. Ini adalah bukti bahwasanya memang dia diarahkan atau disuruh. Lihat ya. Sup, dia lagi ngunyah, tiba-tiba berhenti. Terus dia lihat ke belakang kamera. Tuh, dia nama arahan. Oke, terus dia ngangguk. Tuh, dia ngangguk. Kelihatan kan? Nih. Ini bagian ini nih lupa dipotong kali sama si editornya. Dia kurang jeli kali. Nih. Sebab dia ngunyah, ya kan, dia habis ngomong noodle tadi, terus tuh. Oke, udah nerima. Oke, dia angguk kali, terus dia angguk lagi. Tuh.
Di sini jelas banget ya. Berarti dari awal video ini benar-benar Ketiap tidak sendiri. Ada orang di belakangnya dia, padahal dia ngaku kalau dia di tempat ini tuh sendiri. Untuk apa dia bohong mengaku kalau dia cuma sendiri di situ? Karena pada akhirnya kita tahu kalau dia sedang bersama orang lain di sana dan diarahkan. Setelah dia mendapatkan arahan makan mie atau noodle tadi, terus juga dia terlihat seperti diarahkan lalu ngangguk-ngangguk. Nah, di sini semuanya jadi agak sedikit berbeda ya, geng ya. Tiba-tiba Ketiap ini makan dengan cara yang aneh dan porsi yang agak sedikit berbeda gitu. Porsinya itu maksudnya dia makannya itu jauh lebih besar ketika menggenggam makanan tersebut lalu menyuapkan makanan itu ke mulutnya. Kita lihat di menit ke-9 kali ya. Coba ya. Dapat arahan di menit ke-8. Oke. Nah, di sini nih udah mulai aneh nih. Makanan-makanannya udah dicampur-campurin nasi pakai mie. Tuh. Oke. Nah. Oke, kalian udah bisa lihat ya, porsinya udah gede banget. Tuh. Ntar di menit 9.33 itu makin aneh. Tuh. Tuh, terus dia ngangguk lagi kayak ada yang ngarahin. Tuh. Tuh. Di sini udah oke, itu di face cutting. Di sini udah kelihatan jelas ya, geng. Kalau dia tuh sebenarnya udah nggak kuat gitu, udah nggak sanggup buat nelan tuh makanan. Tapi semacam ada paksaan gitu loh. Oh. Bahkan di jarinya di tangannya di sini kayak ada bekas luka ya. Kayak ada bekas, iya kayak kulitnya kegerus gitu. Tuh. Gila nih orang makannya banyak tapi kurus banget, geng. Tuh dia ngangguk lagi. Oke, ngangguk lagi. Kayak dari marahan. Kelihatan banget kan? Kayak orang udah gak kuat gitu. Nah itu face cutting. Kemungkinan itu dibuang bagian itu karena dia lagi nerima arahan mungkin. Oke, tuh. Gua aja yang ngelihatnya tuh udah enek gitu. Sebenarnya dia udah nggak kuat ini. Tuh. Kasian banget ya, geng. Oke, di sini dia udah mulai nyampur semua-muanya. Dan udah kelihatan banget dia tuh udah nggak kuat buat makan. Oke, sekarang kita ke 942 deh. Coba kita mundurin lagi ya. Di menit 942 itu semacam ada orang yang kayak ngegeser kursi apa ngegeser meja gitu. Coba ya. Nih. Denger ya. Gue gedein. Tuh. Denger gak? Nih. Ada suara kursi atau meja yang kegeser. Itu artinya dia benar-benar tidak sendiri di sini, geng. Ada orang lain di tempat itu. Terus kenapa dia berbohong? Semakin kesini, gue jadi semakin yakin gitu ya kalau Ketiap ini melakukan adegan mukbang ini dalam kondisi tertekan dan terpaksa. Karena ya mana ada sih orang makan dengan ya sikap kayak gitu. Terus juga dia ngaku dari awal kalau dia hanya sendiri di sana, tapi pada kenyataannya banyak hal-hal janggal atau hal-hal aneh yang terjadi kepada Ketiap yang bisa membuktikan kalau dia tidak sedang sendirian. Sekarang kita ke durasi 12.24. Di sini ada hal yang benar-benar mengganggu dia ketika mulutnya lagi penuh dengan makanan, tiba-tiba terdengar sesuatu yang membuat dia jadi berhenti makan gitu. Kita cek nih ya. Oke, 12.24. Dengar nggak kalian? Nih dengar lagi ya. Di sini aja tuh kayak ada orang berbisik gitu loh. Dengar gak? Tuh, suara nafasnya sampai berkali-kali loh. Lagi ya, nih di 12.24.
jelas ya. Kalau tebakan gua apa ya? Kayaknya tuh ada laki-laki di belakang kamera ini lagi nunggu dia makan atau sambil lihat kamera terus ngantuk gitu kayak gitu. Ya nggak sih? Suaranya kayak gitu nggak sih? Kayak kameramen ngantuk gitu. Kameramen bosen nungguin tag video. Apa gua salah ya? Ya kan? Jelas banget geng, suaranya itu jelas banget dan parah sih. Akhirnya ketemu lagi satu pertanda kalau dia tidak sendiri. Sekarang kita cek lagi ya ke menit yang ke-12.33. Ini dari sini aja kita play. Terus 30, 31, 32, 33. Fix dia tidak sendiri. Ada seseorang di belakang kamera ini. Dan gua nggak tahu kenapa bagian ini tidak di-cut, kenapa dibiarin aja. Karena ini barang bukti banget. Lihat nih. Ini bukan dari Ketchup-nya. Karena di saat itu dia sama sekali nggak gerak. Dia cuman makan, badannya nggak gerak, tapi ada yang nendang kamera. Dan ini semakin memperkuat kalau Ketchup tidak sendiri. Siapa ya di belakang sini. Dan ya gue semakin yakin kalau ini benar-benar sebuah konten yang secara terang-terangan memperlihatkan kalau talentnya itu adalah korban penculikan. Gimana menurut kalian geng? Apa gue keliru mungkin? Terus di menit 13.31, kita sekarang ke menit 13.31 ya, lihat ya. Oke, ini 13.28, 13.29, lalu 13.31. Dia balik menganggukkan lagi gitu kepalanya ya. Ini udah gak normal, terus tiba-tiba dia kayak tuh ngangguk gitu. Kayak ada yang bilang dari belakang kayak abisin. Ya dari sini kita udah bisa nilai geng ya, kalau ini terjadi benar-benar tidak sendiri. Ini udah mulai akhir video ya. Ini ada pertanda lain juga di endingnya sini. Take care of you, jaga dirimu and your teeth. Dia di awal ngaku kalau dia ini kehilangan 3 gigi di belakangnya. 3 gigi belakangnya dia hilang. Dan di ending dia semacam memberi pesan, ya jaga diri kalian dan juga jaga gigi kalian gitu. Ini aneh banget, jarang-jarang orang ngingetin kayak gitu. Full love. Nah, oke. Di senyum dia yang ini, lihat ya, tuh. Dia semacam ngasih tahu ke kita semua kalau apa yang dia bilang itu benar. Di sini kalian bisa lihat ya, bagian gigi belakangnya tuh udah bolong, udah nggak ada giginya. Ketika dia senyum tuh kelihatan banget kalau bagian gigi ini udah nggak ada. Oke, banyak banget pertanda udah dari video apa ya? Ini adalah video baru ya, atau video pertama dia setelah 2 tahun lalu untuk terakhir kali dia muncul. Dan apa ya? Kayak udah ada aja gitu pertanda-pertandanya gitu ya. Mulai dari konsep lama yang dia gunakan yaitu dengan SOS, yang mana ini kalau gue yakinnya itu sengaja dibuat kayak gitu karena si penculiknya pengen ini heboh lagi, tapi dia tahu kalau sebagian besar orang udah nggak percaya dengan kasus Ketchup. Tapi di sini ya banyak hal yang janggal ya, dari mulai ngakunya sendiri, padahal itu jelas banget yang ngambilin makanan itu bukan dia. Sampai saat sekarang ini konspirasi tentang keberadaan Ketchup ini benar-benar membingungkan banyak orang. Waktu beberapa tahun lalu gue sempat bahas, ada yang bilang halu nih, cocok logis segala macam. Sebenarnya gue nggak mau menanggapi sih, karena ya kalau memang ini hanya sebuah settingan dari Ketchup, ya anggap aja kalau ini hiburan. Tapi selebihnya di sini tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan siapa Ketchup ini, di mana dia, benarkah dia diculik atau enggak. Tidak ada satupun yang berhasil membuktikan, ya kan? Nah sementara itu kita sebagai manusia yang memiliki asas praduga gitu kan, ya kita patut mencurigai kalau ternyata ini benar seseorang yang tengah diculik. Bagaimana? Ya kalau misalkan ternyata dia tidak sedang diculik ya syukur. Tapi kalau memang benar dia diculik bagaimana? Karena pertandanya sudah terlalu banyak. Nanti kita akan lanjutkan lagi analisa kita tentang Ketchup ini kalau sudah ada pertanda lain.